para sahabat sudah ada jaminan. Kenapa ya kita ngikuti yang nggak ada jaminannya? Kenapa kita nggak ikuti yang sudah ada jaminannya? Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah, yang ikuti jaminan nabinya itu mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah saat itu. Ya, mereka dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Orang ikuti sunnah, hadis, dan al jamaah di hadis ini. Al jamaah, ada kalimat al jamaah. Siapa yang selamat, yang masuk surga itu ya Rasul? Rasul mengatakan al jamaah. Jamaah di sini maksudnya jamaah para sahabat, gitu. Bukan jamaah-jamaah yang lain. Bukan ormas-ormas yang ada jamaahnya, ya, jamaah Islamiyah atau Islam jamaah dan seterusnya. Bukan itu. Tapi jamaah di sini adalah para sahabat. Jadi jamaah itu bukan suatu definisi khusus, tapi jamaah ini adalah jamaah para sahabat. Nah, ini pemahaman sekali lagi penting jamaah sekalian. Salah pemahaman akan melahirkan salah amalan. Salah amalan akan menyebabkan kebinasaan. Saya ulangi, pemahaman yang salah akan menyebabkan amalan yang salah. Amalan yang salah akan menyebabkan timbulnya penyimpangan dan kebinasaan. Itu yang diingatkan oleh para ulama. Intinya adalah fahmu sahabah ajma'in. Mengikuti pemahaman para sahabat semuanya. Jadi manhaj salaf itu bukan manhaj yang baru. Ya, bukan ajaran baru. Makanya salaf itu seringkali diistilahkan dengan wahabi. Seolah-olah salaf itu baru. Makanya mereka nggak mau bilang ajaran salaf. Mereka menyebutnya ajaran wahabi. Karena bagi mereka dengan penyebutan wahabi itu menunjukkan bahwasanya ajaran wahabi ini ajaran baru. Padahal para ulama nggak pernah menyebutkan ajaran salaf itu dengan ajaran wahabi. Gitu. Ya, ajaran wahabi itu dibuat untuk sasaran tembak bagi orang yang mengikuti manhaj salaf, seolah-olah itu mereka wahabi, ajaran baru, mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya tidak ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seandainya Allah tidak takdirkan ada orang yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetap kita mengikuti para sahabat. Jadi di penamaan wahabi ini supaya jadi sasaran tembak buat mereka, sasaran untuk membidik bagi mereka yang tidak suka dengan pemahaman salaf. Itu wahabi itu. Padahal kita nggak ada hubungan dengan wahabi. Memang secara kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka di atas manhaj salaf. Mereka mendakwakan tauhid. Mereka mendakwakan kembali pada Quran dan Sunnah. Jadi kayak seandainya kita nggak memakai buku Syekh Abdul Wahab, tetap dakwah berjalan mengikuti Quran dan Sunnah. Seandainya kita nggak pakai buku Ibnu Taimiyah umpamanya, tetap kita pakai kitab-kitab para ulama. Makanya dalam manhaj salaf nggak pernah menolak imam mazhab itu. Karena kita ketahui imam mazhab juga di atas manhaj salaf. Kita nggak pernah menolak Syafi'i, menolak Maliki, menolak Hanafi. Karena mereka tetap di atas manhaj salaf. Gitu. Kita nggak pernah menolak Nawawi. Kita nggak pernah menolak para ulama yang lain. Kenapa? Karena kita meyakini mereka pun masih di atas akidah dan manhaj salaf. Gitu. Makanya sekali lagi pemahaman sahabat ini harus diulang-ulang, dipahamkan kepada masyarakat kita. Jangan beragama lihat yang sekarang. Beragama patokannya lihat masyarakat yang terdahulu. Yaitu yang terjadi di masa Rasul, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka dan meridhoi kita semua.